teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, pasti masih happy ya sahabat Bob ya, bahwa kita tadi pagi mengalahkan yang namanya Atalanta dalam Coppa Italia dan Inter melaju ke babak semifinal ya, mengulang prestasi di musim lalu sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, gua mau bahas yang ringan-ringan aja. Ya, sebenarnya ya memang kalau kita akui ya bahwa memang Inzaghi ini memang spesialis ya dalam kejuaraan-kejuaraan pendek, Coppa Italia, Super Coppa. Ya, semoga nanti di Liga Champions juga menular dan kita berharap juga Inter konsisten di Liga Italia sahabat Bob, karena kita masih punya peluang sahabat Bob. Nah, sedikit yang pengen gue soroti adalah tentang Hakan ya, bagaimana dia memerankan Regista, benar-benar dia menjadi jiwa dan rohnya Inter dalam permainan melawan Atalanta. Ini sedikit tadi gue juga baca di Tutto Mercato Web ya, bahwa ya memang apa ya, dia membuat sepak bola dengan keahliannya yang biasa. Terus dia juga membentur tiang gawang dengan kaki kirinya, juga ada yang melambung di atas. Tetapi kalau sahabat Bung Bob lihat bagaimana pergerakan-pergerakan bola di tengah, itu adalah alurnya dari dia ya. Bagaimana terjadi golnya di Darmian juga luar biasa ya, bawa bola dari bawah, sementara dia memerankan center back yang biasa dipegang sama Skriniar. Nah ini sahabat Bob, bagaimana kolaborasinya si Barella, Hakan, terus Mkhitaryan, terus Toru, dan benar-benar luar biasa. Jadi memang ini rohnya. Nah makanya selalu gue bilang bahwa kita memang beruntung mendapatkan yang namanya Hakan sahabat Bob. Jadi kita berharap Hakan terus menampilkan penampilan yang apik, apalagi nanti akan ketemu dengan mantan timnya ya di Senin dini hari. Jadi memang ini benar-benar disoroti sama media Italia bahwa memang penampilan Hakan luar biasa dan bagaimana dia benar-benar ibaratnya menjalankan peran lini tengah ya. Kita tidak berasa ya, hampir kita udah menjalani setengah musim dan kita kehilangan Brozo dan itu tidak dirasakan. Jadi memang kita berharap juga Inter cepat menyudahi perpanjangan kontraknya Hakan supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti yang Skriniar kemarin sahabat Bob. Jadi ya semoga dengan penampilan Hakan ini terus berlanjut dan bisa menjadi konsisten sahabat Bob. Nah, terus media Italia juga menyoroti tentang Simone Inzaghi ya, atas menguasai kemenangan tangguh dan seimbang dalam melawan Atalanta. Inter sekali lagi menang dengan kemenangan 1-0 yang terkendali melawan lawan yang berkualitas. Ya, kita tidak ada merasa jantungan. Malah Inter kalau ketemu tim-tim papan bawah kita malah jantungan. Tetapi bertemu dengan Atalanta, benar-benar Inzaghi ini, itu yang gue bilang di sebelum video gue ini, bahwa Inzaghi itu excellent, brilian gitu loh. Inter tampaknya memiliki keseimbangan yang tepat antara pertahanan dan serangan melawan yang namanya Atalanta. Tidak ada pemain yang mengilustrasikan hal ini lebih dari Matteo Darmian, yang dengan ahli menggantikan Skriniar yang absen ya di sisi kanan. Pemain berusia 33 tahun itu keluar dari pertahanan dan saat ia memiliki peluang, terutama dengan mencetak satu-satunya gol dalam permainan tersebut. Namun juga disiplin dengan penempatan posisinya saat Inter kembali mencatatkan clean sheet melawan tim yang paling bebas, mencetak di Italia. Jadi kita tahu bagaimana momentumnya Atalanta ini kan tim yang paling ganas nih ya dalam beberapa pertandingan terakhir, tetapi Inzaghi bisa mematikan strateginya Gasperini sahabat Bob. Ini luar biasa. Jadi memang gue setuju, nggak tahu sahabat Bob bagaimana melihatnya, tapi bagaimanapun Inzaghi luar biasa ya. Kita harus akui itu ya, bagaimanapun dengan keterbatasan ya. Tadi gue lihat juga ada di grup di media sosial, wah Inter mah nggak beli apa-apa. Ya kita realistis aja sahabat Bob, memang nggak ada uang untuk beli pemain ya. Skriniar aja nggak bisa, istilahnya cuman ditawar berapa, Inter nggak lepas karena memang Inter nggak punya uang untuk membeli pemain sahabat Bob ya. Jadi benar-benar kita harus paham ya. Nah, untuk Milan Skriniar sedikit nih, mungkin sahabat Bob juga udah tahu, tapi ini sedikit dikasih tahu. Milan Skriniar ingin tinggalkan Inter pada Januari, tapi PSG menawar hanya 10 juta. Tahu sahabat Bob berapa yang ditawar PSG ke Inter?
7 plus 3 ya, 7 cash dan 3-nya add-on ya. Bagaimana Inter mau terima? Mending dia dipakai untuk Liga Champion, walaupun tadi udah dikasih tahu dia akan profesional, terus kata Darmian juga ya kita bisa menerima lah. Tapi menurut gua tidak akan sama lagi seperti dulu. Benar nggak sahabat Bob? Karena dia sudah merusak apa yang dia telah bangun di Inter selama ini dari 2017 ya. Berarti udah 5,5 tahun. Bahkan dia masuk tahun ke-6 di Inter. Nah ini yang mungkin yang ya kita sendiri merasa wah dia pengkhianat atau apa. Nah ternyata ada sahabat Bob. Ini yang dibilang sama media-media Italia. Salah satu yang menulis artikelnya adalah Christian Giudici ya. Milan Skriniar ini diibaratkan adalah Skriniar dari kekasih yang menjadi pengkhianat ya. Dia bilang gitu. Skriniar yang berubah dari penguasa Milan menjadi pengkhianat dalam beberapa hari. Benar ya. Apa yang dia bangun positif tentang Inter selama ini dan bagaimana pernyataan-pernyataan dia tentang kecintaannya terhadap Inter. Terus bagaimana dia udah dikasih ban kapten, bagaimana dia selama ini diam tetapi ternyata berbeda ya. Kita juga nggak salahkan ya, seperti Opa juga bilang bahwa memang ya sepak bola modern ya kita tidak bisa lagi berharap orang memakai pakaian yang sama terus bertahun-tahun, apalagi ya penawarannya luar biasa. Tetapi ya ini Inter belajar, harusnya musim kemarin dapat 50 juta tapi kan sudah lewat sahabat Bob. Intinya apa yang telah dibangun Skriniar selama ini akhirnya menurut gua nggak akan sama lagi. Makanya kenapa Inzaghi bilang apakah nanti dia akan memainkan Skriniar, apakah dia akan menjadi cadangan. Gua rasa juga akan seperti itu. Nggak mungkin dia akan terus-terus. Kenapa? Karena memang Inter sudah ada pengganti sekarang yang namanya Darmian. Tapi kan Darmian umurnya juga ada 33 tahun. Nggak mungkin juga 90 menit terus-menerus. Dalam seminggu kita bisa main 2-3 kali nanti ya. Ada Liga Champion, ada Coppa Italia gitu loh. Jadi ya kita berharap Inter akan mendapatkan penggantinya nanti di musim depan sahabat Bob. Makanya Inter sekarang lagi menargetkan yang namanya Benjamin Pavard untuk gantikan Milan Skriniar ya. Jadi memang sebenarnya ini juga udah diincar Inter dari dulu ya. Menurut Corriere dello Sport yang berbasis di Roma bahwa Pavard ini adalah target Inter untuk musim depan selain Jallo, Scalvini. Tetapi kenapa? Karena Pavard kan pasti dia juga akan tersingkir karena dia juga bisa bermain di sayap, bisa bermain center back gitu loh. Apalagi Cancelo udah masuk ke Bayern Munchen dan memang bukan Inter aja yang mengincar Pavard. Ini kan pemain Prancis ya. Tapi pada intinya mantan pemain Stuttgart ini dalam radarnya Inter ya. Kalau mungkin Inter nggak dapatkan Pavard, mungkin kemungkinan Jallo ya, Scalvini atau Bekau, kita belum tahu nih. Kenapa? Karena dari target yang banyak kemarin, ya jangan lupa sahabat Bob, ini bukan hanya sekedar berita-berita aja. Kalau memang Skriniar kemarin akhirnya dibeli 20 juta sama PSG, kemungkinan ya mungkin akan datang kemarin tuh ada Jallo lah, Demiral lah ya, salah satu lah gitu loh. Nah makanya Inter akan fokuskan dalam 5 bulan ke depan ini mencari pengganti Skriniar. Apakah itu dari Italia? Ya terutama salah satu ini adalah Pavard sahabat Bob. Jadi ya kita berharap yang paling penting Inter bisa mendapatkan pengganti yang namanya penggantinya Skriniar sahabat Bob ya. Jadi kita berharap Skriniar benar-benar bisa profesional seperti yang dibilang Opa Marotta sahabat Bob ya. Jadi bagaimanapun memang apa yang dibilang Inzaghi setelah kemenangan, kami satu-satunya tim Italia yang masih bersaing di semua lini ya sahabat Bob. Coppa Italia, Liga Italia, Liga Champion, dan hanya Inter loh sahabat Bob. Jadi jangan kecilkan Simone Inzaghi gitu. Ini benar loh, kita masih bersaing di 3 kompetisi. Jangan lupakan itu sahabat Bob ya, dari tim-tim Italia hanya kita loh ya. Jadi artinya sekarang Inter masih terus berjuang untuk mendapatkan trofi-trofi berikutnya. Jadi kita tetap support Inter bagaimana ini bisa didapatkan kembali sahabat Bob ya. Terus sedikit berita bahwa Eddie Salcedo dipinjamkan ke Genoa, Brazao juga dipinjamkan ke Spal. Jadi ya beberapa pemain yang, nah kemarin kan juga udah gua bahas beberapa pemain muda yang udah pindah ke Inter tapi untuk Primavera. Kita jangan berkecil hati sahabat Bob, walaupun Chelsea membeli pemain sebanyak itu ya karena dia punya uang ya.
dia sesuaikan dengan keuangan. Kita, waduh, wah, grup miskin atau apa ya, kita nggak perlu begitu juga, sahabat Bob ya. Itulah kondisi adanya. Jadi kita syukuri Inter yang sekarang, ya pasti yang namanya badai akan berlalu. Gua yakin Inter akan bangkit dan secara keuangan juga step by step pasti akan pulih, sahabat Bung Bob ya. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.